Diketahui bahwa X adalah skor hasil belajar siswa yang belajar dengan pendekatan cooperative learning, dan Y adalah skor hasil belajar siswa yang belajar dengan pendekatan inquiry. Ujilah yang pertama, yang A, itu adalah uji normalitas. Yang B adalah uji homogenitas. Yang C adalah uji hipotesis, uji T. Ini X-nya, kemudian cari Z. Z ini apa? Ada yang tahu Z ini apa? Z ini namanya skor baku, ya. Z ini skor baku. Z ini skor baku. Rumusnya ini X dikurang X rata-rata dibagi S. S itu apa? S itu simpangan baku, ya. Gitu. Jadi untuk mendapatkan Z, nanti rumusnya adalah X dikurangi X rata-rata dibagi simpangan baku. Berarti kita cari apanya dulu? Kita cari X rata-ratanya dulu. Cari X rata-ratanya adalah, ya, ketik sama dengan, kemudian pilih di sini rata-rata itu average, ini average ya, rata-rata average, kemudian sorot, ini sorot yang mau di datanya disorot, diklik OK. Nah, ya, dapat ini rata-ratanya, ya. Berikutnya cari simpangan baku. Simpangan baku itu caranya adalah ketik sama dengan di sini. Kemudian cari simpangan baku itu kita gunakan ada stdef. Nah, ini stdef ya, simpangan baku itu stdef. Nanti kalau tidak ada menu di sini, cari di more function. Nah, diklik more function-nya, cari. Cari di sini stdef. Cari di sini stdef. STDF itu standar deviasi. Standar deviasi itu bahasa Inggris. Ya, ini dia STDF. Standar deviasi itu bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia nama simpangan baku. Klik OK. Ya, STDF itu. Kemudian sorot ini angkanya. Sorot. Diklik OK. Dapatlah ini. Simpangan bakunya dapat ya. Begitu. Rata-rata dan simpangan baku sudah dapat, kemudian kita cari Z-nya. Caranya bagaimana? Ini rumus yang tadi nih ya, rumus yang ini gunakan. Yaitu ini sudah ada angkanya ya, sudah dihitung tadi. Nah, yaitu sama dengan begitu, sama dengan buka kurung, kemudian X-nya ini dikurang X rata-rata ini, diklik, tutup kurung, dibagi garis miring, dibagi apa? Simpangan baku S. Itu klik di sini ya. Hasilnya berapa? Ini dia hasilnya, min 1,36694. Begitu seterusnya sampai bawah dikerjakan ya. Nanti ada yang negatif, ada yang positif. Ini namanya skor baku Z. Setelah skor baku Z, kita cari Z tabel. Cari Z tabel, ini sudah saya siapkan tabel Z, ini diklik saja tabel Z-nya. Ini tabel Z ya. Sudah saya siapkan. Tabel Z ini ya, lihat di sini berapa? Min 1,36694. Kita bulatkan menjadi dua angka di belakang koma, menjadi min 1,37. Min 1,37. Kita lihat tabel Z. 1,37 ini 1,37, 1,3-nya di sini, 7-nya geser ke kanan, 7-nya ini dia 4147. Ya, di sini angkanya tidak ada koma, tapi semuanya sebenarnya dalam koma. Ya, jadi bukan 4147 tapi 0,4147. Karena tadi negatif, maka dia ikut negatif. Ya, jadi min 0,4147. Ini ya, min 0,4147. Ini ngetik biasa ini. Ini ngetik biasa, min 0,4147 gitu ya. Ini ngetik biasa. Min 0,4147. Kalau Z-nya negatif, Z tabelnya negatif. Kalau Z-nya positif, Z tabelnya positif gitu. Setelah itu kita cari FZ. FZ itu rumusnya ini. 0,5 kalau min dikurang Z tabel. Kalau plus berarti plus Z tabel. Karena di sini Z tabelnya sudah pakai min
ya, sudah pakai min dan plus, maka kita pakai plus saja semua. Ya, kita pakai plus saja semua. Ya, ketik ini sama dengan 0,5 ditambah, klik aja, nah, ditambah itu hasilnya apa? Ini 0,0853. Kemudian dari sini disorot ke bawah. Nah, begitu ya, ini. Itu ya. Jadi kalau ini saya hapus dulu ya, supaya tidak numpuk. Saya hapus dulu. Jadi nulisnya bagaimana? Sama dengan 0,5 ditambah ini ya, double klik sini, kemudian tarik ke bawah ya, semuanya ngikut ya, begitu. Itu FZ, dia angkanya nanti akan terurut ya. Kalau di sini kan angkanya terurut dari terkecil sampai terbesar, ini FZ sama, dari terkecil sampai terbesar terurut. Berikutnya SZ. SZ itu adalah ini, frekuensi kumulatif relatif. SZ. Ya. Ini kan 1 ya. Data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ini yang ke 1. 1 dibagi 6. Nih. Ya, coba saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Sama dengan 1 dibagi 6. Tuh ya. Sama dengan, berarti yang kedua ya 2 dibagi 6. Kemudian yang ketiga sama dengan 3 dibagi 6. Ini sama dengan 4 dibagi 6. Sama dengan 5 dibagi 6. Sama dengan 6 dibagi 6. Di bagian bawah ini selalu 1. Ya, sudah selesai. Berikutnya FZ dikurang SZ ini nih, FZ dikurang SZ ya. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Sama dengan FZ itu ini dikurang SZ itu ini. Klik di atas ini, hasilnya ini. Min 0,08137. Kita sorot saja ke bawah. Ya, gitu. Ternyata hasilnya negatif semua. Yang kita butuhkan apa? Nilai mutlak. Nilai mutlak itu adalah absolut. Ya, ini saya hapus dulu. Nilai mutlak itu absolut ya. Sama dengan cari di sini absolut. Ya, kalau tidak ada, ketik more function. Ini yang paling atas itu ABS, absolut ABS. Ketik OK. Apa yang mau diabsolutkan? Ini. Klik ini. Oke. Yang tadinya negatif jadi positif. Karena yang dibutuhkan nilai mutlak ya, jadi positif semua. Ini tinggal sorot saja ke bawah, tarik ke bawah. Ya. Positif semua, yang tadinya negatif jadi positif karena diminta nilai mutlak. Kemudian ini kenapa saya tulis L0 ini, yang ini angka 0,15973, kenapa saya tulis 0? Ada yang tahu jawabannya kenapa? 0,15973 kenapa saya tulis L0? Nilai yang paling besar, Pak. Betul, betul sekali, nilai yang paling besar. Ambil nilai yang paling besar, jadikan dia L0. Ya, L0 itu Lillie force. Ya, ambil nilai yang paling besar L0. Kalau sudah, ya, kemudian bandingkan L0 sebagai L hitung ini dengan LT. LT itu L tabel. L tabel itu ada cari dB-nya, kemudian alfanya. dB-nya itu 6, datanya ada 6. Alfanya selalu 0,05. L tabel itu tabel Lillie force. Saya sudah sediakan tabel Lillie force. Silahkan diklik. Ini tabel Lillie force ya. Yaitu datanya 6, alfanya 0,05, diklik tabel Lillie force. Ini sudah saya siapkan. Datanya 6. Ya,
ambil alfanya 0,05, berarti 0,319. 0,319 ini ya, 0,319. Ini diketik saja ya, diketik. Sekarang bandingkan ya. 0,15 itu lebih besar atau lebih kecil dibanding 0,31? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil, betul. Kasih tanda lebih kecil. Kalau lebih kecil, maka terima H0, yang berarti sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kalau nanti ternyata ini angkanya lebih besar daripada tabel, maka tandanya lebih besar. Kalau lebih besar, ini ganti dengan kata tolak. Tolak H0, yang berarti bahwa sampel tambahkan kata tidak. Tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal, begitu ya. Saya praktekkan. Kalau ternyata perhitungannya ini lebih besar, maka di sini tolak. Ini kasih kata tidak, gitu ya. Kalau lebih besar bagi tolak H0, sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, sedangkan di sini angka kita adalah 0,159, ini lebih kecil dari 0,319. Ya. Ini ketik lebih kecil, ini kalau lebih kecil itu terima H0. Kalau terima H0 dia berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ya. Ini uji normalitas Lilliefors. Ya. Saya berikan angka yang berbeda ya. Angka yang berbeda nanti silakan diganti sendiri angkanya. Ini dua kelompok, ini kelompok X, ini kelompok Y, ini N itu banyak data, ya. 10 ini bukan data ya, ini angka nih, ini bukan data, tetapi angka. Ini saya dapat dari mana? Bukan diketik 10-nya, tapi dia menghitung sama dengan, ya, sama dengan menghitung count, hitung. Dari atas ini sampai sini tuh ada berapa angka gitu. Nah itu dia 10, bukan diketik ya tapi di count. Ini mau dikerjakan detail diketik boleh, tidak juga tidak apa-apa. Ini hanya untuk mengetahui ada berapa bilangannya. Nah kalau data kita kan ada 10 kelihatan ini, tapi kalau data kita banyak sekali kita perlu pakai ini cara ini count. Ya. Kemudian ini sekarang uji homogenitas ya. Kemudian setelah itu kita mencari yang namanya variance. Ya. Kita mencari yang namanya variance. Gitu ya. Variance. Variance itu kita ambil yang variance sampel ya. Ini saya hapus dulu ya sebentar. Ini saya hapus dulu. Nyari variance-nya itu sama dengan cari di sini. Cari yang ini var S, varian sampel var S. Kalau di laptopnya nanti belum ketemu, cari di more function. More function, cari var S. Cari var S. Nih var S ya. var S, varian sampel. Dia minta angka, kita sorot angkanya. Jangan sampai lewat ke bawah ya. Itu ada kuningnya, jangan dilewati. Nah ini. Sampai data kita kan sampai 10 itu. Nih. Besarnya ini ya. Ini adalah varian S kelompok X, variansnya ya. Sedangkan kelompok Y kita tinggal sorot saja ke kanan. Kita klik, geser ke kanan. Nah, gitu. Ini. Kalau nanti mengkliknya tidak bisa geser, berarti pakai cara manual. Ya. Coba pakai cara manual. Ya. Ketik sama dengan. Kemudian var S disorot. Ya, oke. Ini ya, itu variansnya. Nah, uji F itu uji Fisher ya. Uji F itu ada uji Fisher. Itu dilakukan dengan cara apa? F hitung itu dengan cara membagi
Saya mau tanya, 0,48 dan 0,62 yang besar yang mana? 0,6. Iya, 0,62 yang besar. Maka caranya adalah yang besar dibagi dengan yang kecil. Ini saya hapus dulu. Ya. Yang besar dibagi yang kecil. Ya. Sama dengan yang besar tuh ini 0,62 per yang kecil. Ya. Gitu. Nah, itu dapat angkanya ya, 1,2727. Gitu. Itu namanya F hitung. Setelah itu kita cari F tabel. F tabelnya adalah ini. Ini datanya ada 10. 10 dikurang 1 sama dengan 9. Ini 9. DB-nya itu 9. Sebelahnya juga sama 10. 10 kurang 1, 9. 9. Jadi 9 per 9. Ya, itu DB ya, derajat kebebasan 9 per 9. Alfanya 0,05. Kita lihat di tabel. Tabelnya di mana saya sudah sediakan tabelnya. Cari untuk 9 per 9, DB-nya 0,05. Ini tabel F-nya ya. Klik tabel F, ini dia. 9 itu di sini. Geser lagi ke 9, geser ke 9, ini geser ke 9. Ini dia, 9 per 9, 3,18 ya. 3,18. Kita ketik manual 3,18. Kemudian dibandingkan ya, dibandingkan 1,2 itu dengan 3,18 lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. 3,18 lebih besar, Pak. Ya, 3,18 lebih besar, tapi 1,27 itu dia lebih kecil dari 3,18. Karena lebih kecil, maka H0 diterima. Ya, selalu begitu ya, kalau lebih kecil perhitungannya daripada tabel, H0 diterima. H0 diterima, data berasal dari populasi yang homogen. Seandainya nanti ini lebih besar, maka H0 ditolak. Data tidak berasal dari populasi yang homogen. Ya, kita klik saja di sini. Ini ada uji hipotesis ya, uji hipotesis, uji T. Bentuknya sama dengan yang barusan ya. Cari N-nya, kemudian cari rata-ratanya. Saya hapus dulu, cari rata-ratanya. Cari rata-rata bagaimana? Ketik sama dengan rata-rata itu average. Ini dia average. Kalau di sini tidak ada average, cari demor function. Ya, cari average di sini. Cari average. Kalau tidak ada ya, kalau ada langsung pakai saja. Ini dia. Average itu ada banyak. Ini average. Average itu rata-rata. Kemudian dia minta angka, angkanya ini. Sorot saja ke bawah. Sampai ini. Jangan lewat ke yang kuning ya. Kalau lewat yang kuning berarti datanya lebih, itu bukan data yang 10 itu. Nah, ini 8,6. Untuk yang satunya lagi tinggal copy yang sebelahnya, tarik saja. Tarik ke kanan, geser. Ini rata-rata. Setelah rata-rata cari apa? Cari varians. Dihapus lagi. Cari varians bagaimana? Sama dengan ini, dihapus lagi ya. Cari varians itu apa? Sama dengan var S. Nah, ini var S. Kalau tidak ada, cari di more function ya. Var S. Ini var S-nya, dia minta angka, kita klik angkanya ini. Ketik OK. Sudah dapat ini variansnya. Kita geser ke kanan. Iya. Ini variansnya. Kemudian ini adalah T hitung. Nah, T hitung ini ada rumusnya. Rumus uji T ini sudah saya buatkan rumusnya, silahkan digunakan saja. Ya, silahkan digunakan saja, ini rumusnya. Ya, yaitu 8,6 dikurang 6,8 dibagi akar 0,4489 dibagi 10 ditambah 0,622 dibagi 10.
gitu ya. Ini rumusnya. Digunakan saja ya. Ini hasilnya ya, ini hasilnya. Ini sudah ada, nanti filenya saya bagikan ya, saya share. Silakan gunakan Excel kalau mau lebih cepat. Kalau ada yang mau menggunakan rumus yang lain silahkan, tidak apa-apa ya. Yang penting ujinya uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis yaitu uji T. Kemudian kalau sudah, kita bandingkan dengan T-tabel. Bandingan T-tabelnya adalah ini, ya, dB-nya, N-1 ini dB. Ya, derajat kebebasan atau dK ya. N-1. Terus alfanya apa? Alfanya adalah 0,05, itu selalu ya. Gitu. Ini kan 9, ini juga 9, ini 9. Lihat tabel T, sudah saya sediakan tabel T di samping ini. Cari yang 9, ini. Cari yang 9, kemudian 0,05-nya mana? Ini. Yang ada tulisan DF-nya ya, degree of freedom ini, 0,05. Jangan yang atas, ini atas juga ada 0,05 soalnya. Ini 0,05 nih. 0,05, 9, 2,26. 2,26216. Ini ya, 2,26. 5,4 lebih besar dari 2,6, 2,26, maka tolak ya. Kalau lebih besar itu tolak. Tolak H0, terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara perlakuan X dan Y. Kalau nanti lebih kecil, terima H0, tidak terdapat perbedaan. Baik, sudah selesai.